apapun keadaan orang tua, apapun keadaan panjenengan, anak kita ini harus sukses, Bapak Ibu. Setuju ya? Oke. Nah, paradigma ini sih harus kita tumbuhkan di hati kita semuanya. Seperkasa apapun, sekuat apapun panjenengan, hari ini nikah akan berbeda dengan 50 tahun lagi, Bapak Ibu. Kalau 50 tahun lagi, 20 tahun kasih dulu, gak anak pembenten. Saat niki nggih jenengan setunggal dina jengking ning sawah tandur matur gebyok dan sebagainya masih kuat, panen dan lain-lain masih kuat. Tapi 30 tahun lagi, Bapak Ibu, perjalanan anak-anak kita ini hanya jadi kehidupan kita. Sukses anak kita itu dibangun di atas 3 pilar, Bapak Ibu. Pertama, doa orang tua, kesungguhan anak. Rajin nomor 3, fasilitas dari sekolah. 3 niki hari ini disatukan. Sekolah memfasilitasi SMA JT satu-satunya SMA sing mengundang kami untuk ada acara parenting. Air mata panjenengan yang mengalir sejak dia lahir. Panjenengan bayangkan ketika dulu masa kecil dia pernah panas, demam, beberapa malam panjenengan rela untuk tidak tidur. Kan untuk doangnya berdiri dulu di depan ya, berdiri dulu di depan. Ayo Bapak Ibu, monggo jumeneng sawetawis panjenengan sambut. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, 4 anak dulu. Coba anak-anak kamu lihat. Tidak usah ditunjuk ya. Kamu tadi bicara. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Kesempatan yang luar biasa langka ini. Silahkan nanti kamu mendekat ke ibu. Ayo, ekspresi apa yang ada dalam hati kamu? Kamu di sekolah sini tinggal beberapa bulan lagi. Ya, November kita sudah ujian semester, Desember liburan, Januari, Februari, Maret sudah ujian akhir sekolah, April sudah free, Mei pengumuman, dan kamu akan bertebaran ke permukaan ini. Kemana kamu jadi kehidupan? Bapak Ibu, bagi yang beragama Islam ada suatu keyakinan, ridho Allah fi ridho walidayah. Ridho Allah terletak pada seberapa orang tua meridhoi anak-anaknya, seberapa Bapak Ibu memberkahi dan mendoakan anak-anaknya. 4 anak istimewa ini jangan dilihat bahwa dia hari ini belum berprestasi. Silakan kamu langsung menuju ke Bapak Ibu, ekspresikan sesuai dengan hatimu. Karena hatimu sama dengan hati Bapak Ibu hari ini. Kalau ingin nangis, bukakan itu tangisan kamu, karena air mata kamu adalah air yang menyuburkan tanaman cita-cita. Kamu silakan. Langsung tuju ke Bapak Ibunya, ekspresikan apa yang ada di hati kamu. Bapak Ibu, sabar ya. Yang masih di luar, nanti juga akan ke sini. Nah, adakah Bapak Ibu di sini? Kamu adalah orang yang beruntung ya. Kamu di saat di kelas 12, waktu sudah hampir berlalu 12 tahun lamanya, air matanya itu mengalir. Keringat Bapak diperas untuk kamu nak. Lihatlah, orang tua hebat itu mereka mengorbankan segalanya untuk kamu bisa berdiri di SMA itu. Bapak Ibu sudah bisa melihat putra putrinya yang 4 orang di depan ini. Coba Bapak Ibu yang putranya 4 orang di depan angkat-angkat. Ya, selamat Bapak Ibu, panjenengan orang tua hebat ya. 12 tahun dengan segala kesabaran panjenengan, pengorbanan panjenengan mengantarkan anak ini hingga berada di ujung perjalanan menuju cita-cita. Kenapa? Temui Bapak Ibunya. Ekspresikan apa yang ada di hati kamu. Hari ini hati kamu sama dengan hati orang tua. Tatapan kamu, matanya sama dengan tatapan orang tua. Semuanya hanya ingin melihat kamu sukses. Tunggu, silakan.
Apa yang kamu ekspresikan? Ya Allah, ternyata aku. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Ayo. Bapak Ibu, panjenengan percaya kalau anak panjenengan tidak ada yang nakal? Hari ini meneteskan air mata. Anak-anak, kamu lihat di sana ada orang tuamu, ada ibu atau bapak. Enak kamu datang ke bapak ibunya. Jangan sampai salah ya, luar biasa. Bapak ibu bersabar, yang putranya masih belum masuk. Coba saya beri waktu beberapa menit, beberapa detik untuk kamu melihat di sebelah sana. Adakah orang yang selama ini sangat berarti untuk kamu di mana ini? Siapa? Alhamdulillah ibunya ya. Kamu bersyukur masih ada ibu. Ada siapa? Yakin ada di sini? Alhamdulillah. Ada di mana ini? Siapa? Ibu. Bapak Ibu, 5 orang lagi, inilah nanti yang akan mewarnai hidup di masa tua panjenengan. Gantian. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang-orang bahwa anak SMA sekarang nakal, anak SMA sekarang tidak berbakti. Saya tidak percaya, Bapak Ibu. Panjenengan termasuk sama dengan saya, karena hari ini kita melihat anak-anak yang hatinya sangat lembut. Saya tahu Bapak akan mendoakan aku. 3 bulan lagi saya lulus dari sekolah ini. Kalau utuh tinggal 3 bulan, Bapak Ibu, saya akan lulus. Dan kamu harus melangkah untuk masa depanmu. Kamu harus berhasil. Tidak mungkin air mata mereka kamu biarkan sia-sia. Diam-diam ibu kamu selalu bangun di tengah malam untuk tahajudnya. Ada air mata yang melinang membasahi sajadahnya. Dia hanya satu, ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan keberhasilan kepada anak saya. Kalian terlahir sebagai seorang anak. Saya ulangi, yang merasa kalian terlahir sebagai seorang anak, silakan Anda berdiri. Untuk anak-anak silakan berdiri. Anak-anak silakan berdiri. Putar tubuhmu menghadap orang yang ada di sebelah kanan. Ya, menghadapkan kepada bapak ibunya. Kalau yang diwakili kakaknya, ya kakaknya kau hadap, coba. Semuanya fokus ke dalam hatinya. Tidak ada apapun yang lebih indah kecuali yang ada di hadapanmu. Sudah anak-anak, sudah kamu lihat semuanya? Lihat wajahnya. Ya. Kalau ibunya dari atas jilbabnya, kalau bapaknya dari rekbanya, lihat semuanya. Kerut wajahnya, kerut di dahinya, tanda bahwa dia sudah sangat lelah. 12 tahun bukan waktu yang singkat, anak-anak. Air mata, keringat, semuanya dipertaruhkan untuk kamu. Saya ingin saat ini dengan tangan yang kamu ekspresikan dengan hatimu, jabat tangannya. Kamu jabat tangannya yang di depan kamu. Dengarkan suara hati mereka. Bapak Ibu, dulu 18 tahun yang lalu, 87 saya sudah lulus SMA. Dan di desa saya adalah satu-satunya pemuda yang waktu itu diterima di perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, di samping panjenengan ini adalah mutiara-mutiara hati panjenengan. Perjuangan mereka dari pagi, siang hingga sore
Tolong hargai dan hargai, nak. Saya merasa sebagai orang tua gagal, saya akui, karena saya sadar. Saya berangkat pagi, jam 5 saya sudah berangkat, rumah saya Madiun. Sampai sekolah jam 7, sementara saya lihat kamar anak saya masih dalam kondisi tidur. Anak saya 3, bapak ibu semuanya. Sebagai orang ibu, selama 9 bulan saya mengandung anak 3, saya bawa ke sana kemari, sampai saya ajak ke pulau dalam kondisi perut yang besar. Perjuangan seorang ibu tidak akan berhenti sampai di sini. Ketika saya buka pintu kamar anak saya, ya Allah, ini titipan dari Allah yang harus saya jaga, yang harus saya besarkan. Bismillah, hambaku siap, kuat. Saya berangkat sampai pulang jam 7. Sampai saya mengajar dari jam 7 sampai jam 3, jam 4. Di rumah saya juga tidak tahu apa anak saya mau ngapain, karena apa? Fokus saya yakin ketika saya menjaga anak-anak orang lain, menjaga anak bapak ibu, saya yakin anak saya di sana juga pasti dijaga oleh Allah. Itu yang menjadi keyakinan saya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini sudah siap Bapak Islam, bisa dimatikan, Mas? Kita buka dulu acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Aslam Asuri MM, yang terhormat Bapak Supriyanto sebagai teman saya hari ini, Bapak Ibu rekan kami dari SMA Negeri 1 Jetis yang kami banggakan, yang kami hormati juga Bapak Ibu wali murid kelas 12 SMA Negeri 1 Jetis, dan anak-anakku semua yang hebat dan luar biasa pada hari ini. Dan momen ini, kegiatan ini juga dalam rangka upaya ke arah situ. Kami ingin alumni atau putra-putri dari SMA Negeri 1 Jetis nantinya bisa sukses, bisa berhasil setelah lulus dari SMA Negeri 1 Jetis dimanapun berada. Apakah mau melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah mau kursus, atau mau kerja, atau mau yang lainnya. Kami ingin melihat putra-putri panjenengan bisa sukses setelah ini. Mudah-mudahan apa ini atas bantuan dengan Pak Pri dan Bu Ana mendapatkan amanah ibadah, merupakan amanah ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa ini, menyampaikan sesuatu pada panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian, saya sendiri itu kalau dipantik diberi rangsangan tentang apa hubungan dengan orang tua, itu saya itu menangis. Apapun yang kaitannya dengan orang tua, itu saya itu meneteskan air mata. Sebab orang tua itu penting sekali bagi keberhasilan seseorang, terutama ibu, karena doa-doa ibu itu sangat mustajab bagi hidup kita. Jadi anak sekalian, kalian jangan sampai tidak hormat atau berdoa tua kali. Karena saya mau buktikan, saya mau
mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa benar-benar bisa merubah mindset kalian, bisa merubah diri kalian jadi lebih baik, lebih semangat lagi untuk sekolah dan melanjutkan nantinya saya mau apa. Kalian harus tetapkan nanti bersama dengan orang tuamu, saya nanti pengen begini, saya pengen begitu. Nanti kalian menuliskan itu nantinya di sini dan hari ini. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak saya lagi. Ya, ini yang diceritakan beliau tadi tidak dibikin-bikin anak-anak. Itu nyata, karena tadi di awal saya sudah cerita juga bahwa saya dan Pak Aslam ini adalah satu angkatan, sama-sama alumni IKIP Negeri Surabaya. Ya, hanya saya di kampus Ketintang karena saya IPA, Pak Aslam dari BK itu di Pecinggilan. Tapi kami sama-sama mahasiswa dari Ponorogo, kami sering ada bertemu dan sebagainya. Dan tidak indah seperti sekarang ini mahasiswa dulu. Oke, anak-anak tolong duduk dengan setenang mungkin. Yang saat ini kakinya sedang ditumpuk berdua, tolong duduk kaki dua di bawah. Kepada Bapak, Ibu, saya mohon dalam waktu 5 menit ke depan panjenengan menyampaikan doa terindah dalam hidup panjenengan untuk yang ada di sebelah kiri panjenengan. Aku ingin memohon kepadamu ya Allah. Aku yang sampai hari ini masih terlalu lemah. Aku masih sangat jauh dari harapan dari orang tuaku. Air mata, keringat, lelah dari kedua orang tuaku belum aku bayar apapun. Tetapi aku tahu bahwa Engkau sangat menyayangi aku sebagai hamba yang Engkau ciptakan. Anak-anak, fokus sekali lagi. Fokus. Abaikan apapun yang Anda dengar kecuali suara saya. Rasakan bahwa orang di samping kiri Anda berdoa tulus untuk keberhasilan. Bapakmu sedang membaca doa, ibumu sedang memohon kepada Allah untuk berhasil. Anakku, saya sugesti yang mendengar suara saya, buka tangan kanan Anda. Tangan kanan Anda dibuka. Yang mendengar suara saya, buka tangan kanan Anda. Tangan kanannya dibuka. Tangan kanan saja. Letakkan di tangan Anda itu cita-citamu. Mungkin ingin jadi guru, mungkin ingin jadi perawat, mungkin masuk TNI Polri, mungkin ingin jadi pengusaha, mungkin ingin membuka usaha. Apapun tuliskan di sana. Ya Allah, izinkan saya untuk bercita-cita seperti yang aku letakkan di tangan kanan saya. Sekali lagi anak-anak, sugestikan, jangan dimain-mainkan. Pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik untuk dirimu. Sehingga kalau Allah hanya akan merubah nasib seorang kalian, tentu sangat mudah. Terus fokus. Saya ingin menjadi bidang. Saya ingin jadi orang sukses. Hitungan kelima, Anda genggam lebih erat cita-cita Anda. Padahal keringat, air mata, doanya yang tidak pernah berhenti untuk saya. Di depan orang tuaku, di depan guru-guruku, aku akan menjadi anak yang hebat. Aku akan bersungguh-sungguh untuk masa depanku. Ibuku, orang tuaku adalah segalanya bagiku. Aku akan mengorbankan apapun demi kebahagiaannya. Dan Engkau adalah Zat yang maha tidak pernah mengingkari janjimu. Innallaha la tukhliful mi'ad. Engkau adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Janjimu selalu benar. Aku akan menuntut ilmu. Aku akan bersungguh-sungguh. Ibu, semoga engkau diberi umur panjang. Bapak, aku memohon kepadamu,
Semoga Allah mengkaruniakan umur panjang kepadamu, sehingga engkaulah orang yang pertama kali mendengar ketika aku sukses. Engkau adalah orang yang pertama kali tahu aku berhasil. Dan engkaulah yang akan menyambut kehadiranku saat aku berhasil membawa suksesku. Dua, teman-temanku, sebelum perpisahan itu tiba, maafkan aku. Aku bila selama ini belum menjadi sahabat dan teman kamu yang baik. Percayalah, kalian adalah bagian dari perjalanan waktu dalam hidupku. Aku akan mengenangmu. Dan saat kita kembali ke SMA ini, percayalah bahwa kita semua adalah alumni SMA Negeri 1 Jedes yang sukses. Kita akan membuat bapak guru-guru kita, ibu guru kita tersenyum atas prestasi kita. 1,5. Nanti saya menghitung hitungan 1, buka mata, peluk bapak ibunya, tempelkan bibir Anda di telinganya, sampaikan cita-citamu, hanya bapak atau ibumu yang mendengar. Ya Allah, aku percaya bahwa Engkau adalah Zat yang maha mendengar, maha mengabulkan, maha pengasih dan penyayang. Aku mohon ya Allah, agar aku termasuk anak yang berbakti dan tidak durhaka. Izinkan aku untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita itu. Akan aku korbankan kepada orang yang saat ini di sebelah kiriku. Aku ingin memberikan surga kebahagiaan di saat mereka nanti tua. 1/4 nanti hitungan 1, buka mata, peluk bapak ibunya, tempelkan bibir Anda di telinganya, sampaikan cita-citamu, hanya bapak atau ibumu yang mendengar. Ya Allah, izinkan anak-anak hebat ini untuk mengejar mimpinya. Mereka berhak untuk hidup sukses, apapun keadaan orang tuanya hari ini. Sekali lagi, hitungan 1 nanti, buka mata, rangkul orang tuanya, dekatkan bibirmu ke telinga bapak ibunya, dan sugesti cita-citamu sampaikan kepadanya. 1, buka matanya, rangkul bapak ibunya, bisikkan cita-citamu, sampaikan. Ayah, ibu, saya ingin jadi ini. Apa yang sudah kamu bayangkan dalam sugesti saya tadi? Sampaikan. Kau berhak untuk hidup yang lebih layak. Dan Bapak Ibu, tugas panjenengan sekarang adalah ridhollah fi ridho walidain. Monggo Bapak Ibu, panjang jawab tangisi putra putri panjenengan. Panjang bisikan nek jenengan dijawabne, kowe tak dongane, muga-muga citamu tercapai. Jangan ungkapkan Bapak Ibu ke telinga mereka, biar tidak didengar oleh siapapun. Hanya panjenengan berdua dan Allah yang mendengarnya. Kami hanya tahu bahwa kami mendoakan panjenengan semuanya anak-anak ini, tapi kami tidak perlu tahu apa cita-cita itu. Monggo Bapak Ibu, tidak perlu malu Bapak Ibu. Ini adalah darah daging panjenengan. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo dirangkul puteranipun, pundakipun. Anak kula mboten gelem kula rangkul ngeten iki. Layu. Pramila setiap kali ada acara parenting dan saya memberikan sentuhan motivasi seperti ini, jadi saya juga ikut menangis Bapak Ibu. Karena saya juga orang tua, Bu Ana juga sama. Bu Ana itu lebih tersayang lagi. Saat berangkat putranya lebih lagi. Saat bikin dia anak wis bobo, kapan ketemu anaknya? Berbahagia panjenengan Bapak Ibu punya mutiara-mutiara luar biasa seperti ini. Untuk berikutnya kami akan membuktikan Bapak yang disampaikan Pak Aslam, kami tadi itu tidak bohong, benar Bapak Ibu. Bahwa kalau dulu dikatakan kuliah itu identik mahal, identik orang kaya dan sebagainya. Nanti panjenengan akan mendengar langsung
Apa kata dari alumni SMA Jetis? Alumni sini, sekolahnya juga di sini, lulus dari tempat ini juga. Sekarang sudah menjadi mahasiswa. 1 semester lagi dakwah selesai. Dia juga tidak terlahir dari keluarga yang kaya raya. Oke, saya panggil untuk anak-anak alumni dari SMA Negeri 1 Jetis. Tunjukkan kepada adik-adik kamu bahwa dari keadaan ekonomi yang tidak mampu sekalipun, kesungguhan akan membuka jalan. Bahwa Allah akan menolong kepada siapa saja yang mau bersungguh-sungguh. Tidak mustahil dan ini nyata. Inilah salah satu mahasiswa dari alumni SMA Negeri 1 Jetis. Tolong anak-anakku ya, didengarkan. Ini tidak disetting, ini tidak dikarang, tidak didramatisir. Ini yang terjadi dan dialami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, sebelumnya mungkin dari istilahnya dulu itu banyak yang menginformasikan atau yang membicarakan mengenai masalah kuliah itu biayanya mahal. Itu dulu. Kalau sekarang itu mungkin sekarang ini lebih banyak beasiswa maupun bidik misi yang diturunkan kepada pemerintah sampai kepada kampus dan nantinya sampai kepada mahasiswa atau calon mahasiswa baru. Nah, sebelumnya dari segi ekonomi sendiri, saya anggap saya tidak mampu ya dari segi ekonomi. Soalnya saya juga berasal dari keluarga yang tidak mampu dan bapak saya meninggalkan saya itu sejak di usia sekitar 8 tahun waktu saya kelas 1 SD. Jadi sekitar 15 tahun atau 14 tahun itu saya dibesarkan oleh ibu saya sendiri. Disampaikan kebangetan kalau dapat KIP kuliah kok sampai molor. Itu kalau bahasa Inggrisnya kebangetan. Paham ya? Bapak Ibu paham kebangetan? Terlalu. Kenapa? Kuliah ini anak-anak beda dengan di SMA. Di SMA masuk jam 7, jam 3 baru pulang. Terus asal. Nah, kamu setengah urip ngantuk pol sampai sirai disonggo kamu buku ini. Itu pun tetap pulang jam 3. Jadi kesempatan banyak waktu di kuliah. Bagi anak-anak yang ingin meringankan beban orang tua, kuliah sambil kerja paruh waktu. Ponakan-ponakan saya dari desa Nadirojo sana, itu mayoritas kuliah di Surabaya. Itu karena kuliah itu ya kadang-kadang sedina termasuk 2 mata kuliah. Ini bisa bekerja Bapak Ibu. Ada yang bekerja di restoran, kebanyakan di restoran. Peti tete, maaf, nek jadi suatu betul Pak, peti tete Pak. Peti tete, isinya utek nih. Kenapa dia pilih bekerja di restoran? Andai kan gajinya kecil, mergo separuh waktu bekerja, minimal 3 kali porsi makan sudah gratis Bapak Ibu. Coba dari kelas 12 ini yang menjadi pengurus OSIS harian, angkat tangan. Ketua, wakil, sekretaris 1, sekretaris 2. Kabar baik. Dan nanti Pak Aslam bersama teman-teman kurikulum dan kesiswaan ini meskipun hanya 3 orang pengurus OSIS harian itu monggo bisa diedit SK-nya. Jadi SK pengurus OSIS 2022-2023 tolong diedit. Pengurus harian itu isikan ketua 1 kelas 12, wakil ketua atau ketua 2 juga kelas 12. Sekretaris 1 juga demikian,
bendahara juga demikian. 6 orang ini ada tiket khusus jalur prestasi kepemimpinan di UNESA. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kenapa saya ceritakan? Pada bulan Juni 2023, saat itu SMA kami mengantarkan anak study tour ke Pulau Bali dan diawali dengan studi kampus di UNESA. Nah, kebetulan dari SMA Bulung saya yang diserahin untuk menjadi wakil rombongan, sehingga kami ngobrol dengan pengelola untuk panitia PMB, penerimaan mahasiswa baru. Apakah tidak ada fasilitas khusus untuk pengurus OSIS? Khusus UNESA, 6 orang ini, ketua 1 sampai bendahara 2, ini dapat tiket namanya jalur prestasi kepemimpinan. Kalau maksudi sepeda malih, Bapak Ibu ikhlas naik putra putri pun meninggalkan rumah untuk mengejar cita-cita, apakah kuliah atau bekerja? Ikhlas. Ikhlas? Ikhlas. Anak-anak kamu dari situ, tolong anak-anak berdiri. Berdiri, anak-anak berdiri. Berdiri di depan Bapak Ibunya. Bapak Ibu guru, tolong segala sesuatu yang properti segalanya disiapkan. Anak-anak yang belum berdiri, berdiri. Ini istimewa sekali. Kamu akan diperlakukan 17 tahun yang lalu. Saat itu kamu dimandikan, dicawini, dibedai. Hari ini meskipun kamu tidak dicawini, orang tua akan melihat kamu. Apa yang belum pantas untuk kamu ketika mau berangkat kuliah. Kebalik, kamu yang akan dirapikan oleh orang tuanya. Mohon Bapak Ibu, anak terimalah. Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu berdiri. Lakukan yang terbaik untuk anak putri jenengan. Kalau anaknya panjenengan rambutnya biar rapi, panjang rapikan. Jilbabnya yang belum rapi, biar ibunya yang merapikan. Biar ibunya. Ini adalah doa. Ini adalah restu. Mohon panjang persani Bapak Ibu. Panjang ekspresikan rasa jenengan. Tidak hanya tangan, tapi hati panjenengan. Bapak Ibu, tidak lama lagi anak ini akan pergi, Bapak Ibu. Dia harus bersaing dengan jutaan anak seusianya. Apa yang panjenengan hari ini lakukan, ini adalah wujud dukungan hati mereka. Anak panjenengan akan menjadi sangat merasa didukung oleh orang tuanya. Putra putri panjenengan akan merasa sangat berbahagia karena apapun yang akan dilakukan, panjenengan sudah mendukungnya. Bapak Ibu, monggo satukan hati panjenengan, ajak duduk. Tolong dalam waktu yang tidak lebih dari 5 menit, Bu anak akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini tolong dicermati baik-baik, karena bisa jadi kisah ini adalah anak-anak hebat di depan saya ini. Bahwa salah satu resep untuk mencapai sukses, bahwa kalian harus mampu untuk menutup mata, menutup telinga kalian dari energi-energi yang melemahkan orang. Selalu Bapak Ibu, jenengan hari ini pasti sebentar lagi akan mendengar suara nyapo sekolah dulu, nyapo barang saya mati pulang nih barang. Kamu orang ngerti nggak? Aku isuke. Belanda aku hitung turunan rantai. Lupa Bapak Ibu, kalau harta itu sekejap bisa habis. Betapa kebahagiaan anak-anak ketika nanti dia bisa beli pulsa dari uang sendiri. Anak putri berapa dia berbahagia ketika pada suatu saat beli lipstik dengan uang dia sendiri. Ini ada suatu cerita tentang anak kecil. Ini adalah cerita tentang kata kecil yang menginspirasi bagaimana hanya kata kecil itu akhirnya bisa meraih kesuksesan ketika sekelilingnya itu banyak orang-orang yang menjadi sesuatu yang menghalangi kata kecil itu untuk memperoleh kesuksesan. Dan yang terpenting adalah bersikap tuli jika ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita kita.
nggak ada. Pesan moral yang harus diterima oleh kita semua, anak-anak, kamu harus menutup mata telinga rapat-rapat ketika ada energi yang mengatakan, wajahku kan cantik, aku pasti bisa menikah dengan orang yang kaya raya. Tutup mata, tutup telinga, karena itu yang akan melemahkan energi. Bapak. Untuk yang kedua ini, ilmu yang bermanfaat. Tidak harus menunggu sampai jadi guru seperti kami. Panjenengan menyampaikan kebenaran kepada orang lain, mengingatkan tetangga untuk mengajak anaknya, ayo disekolahkan. Dan dilaksanakan. Maka selama anak yang panjenengan nasihatkan untuk bertolak berilmu itu masih memanfaatkan ilmunya, panjenengan termasuk. Dan ini yang termahal karena panjenengan punya yang di kiri panjenengan ini. Sekali lagi Bapak, mohon dipegang pundak putra putrinya. Sekali lagi, ayo dirangkul putri timur. Karena inilah yang setiap malam akan bangun di sepertiga malamnya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya sangat menyayangi aku di waktu kecil. Ini Bapak Ibu yang kita tunggu. Bukan seberapa dia bikinkan makanan ketika hari peringatan kematian kita, bukan itu. Tetapi seberapa dia menyebut asma panjenengan untuk dimohonkan pengampunan kepada Sang Ilahi. Dan itu hanya diperoleh ketika anak-anak panjenengan dibekali dengan pendidikan yang cukup. Selamat Bapak Ibu, panjenengan menitipkan putra putrinya di tempat yang tidak salah. Panjenengan menitipkan di SMA Negeri 1 Jetis, sekolah penggerak yang dipercaya oleh pemerintah bersama dengan SMA kami, SMA Pulung, untuk bersama-sama menguatkan pendidikan karakter anak bangsa. Bapak Ibu, tolong untuk diaminkan. Saya ulangi sekarang. 4 tahun lagi Bapak Ibu, panjenengan akan diajak oleh anak hebat ini terima undangan menghadiri wisuda sarjana putra putri panjenengan, dan panjenengan akan hadir di sana. Meski diraih air mata sepanjang perjalanan, tanda panjenengan bersyukur, ya Allah, aku yang sekian mimpinya menjadi seorang sarjana. Allahumma, Allahumma. Anak-anak, tidak ada yang tidak mungkin kalau kamu sungguh-sungguh. Turunlah dari tempat dudukmu, anak-anakku. Turunlah dari tempat dudukmu. Yang bulan lamanya kamu ada di rahimnya. Bersimpunlah kamu ke bapak-bapakmu yang dia menjadi antara kamu terlahirkan, dan yang sudah mengorbankan semuanya hingga kamu 12 tahun bersekolah. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik tangisan mereka. Nah, menghadap ke orang tuanya, menghadap ke orang tuanya. Jangan dimain-mainkan. Ini adalah hal yang sangat dilihat oleh Sang Maha Kuasa. Anda bermain-main dengan hati-hati Anda bermain-main dengan cita-citamu. Tolong, tidak lebih dari 2 menit ke depan Anda sangat serius ungkapkan cita-citamu. Mintalah restu kepada ibu bapakmu. Bapak, ibu, dengan bahasa hati kamu, panjang pangestoni Bapak Ibu. Tapi detik ini disaksikan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan sangat percaya diri melangkah mengantarkan kamu, karena restu orang tua mengalir bersama kamu. Ya Allah, bukakanlah jalan yang terbaik untuk anak-anak saya. Anak-anak, setelah ini saya percaya bahwa kamu akan semakin banyak minta restu kepada orang tua, makin banyak berdoa agar setelah bulan Mei nanti Allah
Bapak Ibu, kalau dari tadi ada air mata yang harus tertumpah, itu karena panjenengan merasa bahwa sangat beruntungnya mempunyai anak-anak hebat ini, dan panjenengan tulus ikhlas mendoakannya. Untuk itu, di penghujung acara ini, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Muhammad Aslam Asyuri akan memimpin doa untuk keberhasilan kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa al-batila batilan warzuqna. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Haji Aslam Asyuri. Doanya mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya. Sebelum acara ini kami tutup, Bapak Ibu, kami mengembalikan kepada pembawa acara, dan sekali lagi kami berdua itu tidak menggurui panjenengan semua. Saya juga orang tua, Bu Ana juga orang tua sama dengan panjenengan. Hati kita sama, ingin memberikan yang terbaik untuk putra putrinya. Nanti Bapak Ibu, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang kita ketemu lagi. Kalau tidak ada sumur kita mandi sekali. Kan dengan benda kok tidak benar. Oke, rata-rata kekeringan nanti. Ya pangapunten Bapak Ibu, nek tindak datang Pulau Katra Binara, nek tindak datang Bu Mami. Selanjutnya ini kebetulan rumah saya ada depan kali Bu Mami di Kota Bukit Asri. Nek datang tindak Madiun, Bu Ana dan Lulur Madiun. Ngantos pinanggih malih, saya hanya ingin ketemu untuk anak-anak hebatku semuanya. Kalau saya ketemu lagi, saya ingin tahu bahwa kamu sudah menjadi orang-orang besar dan orang yang hebat. Allahumma. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, acara belum berakhir ya. Nanti kami persilakan untuk Bapak Ibu tindak datang ruangan menika. Nggih. Nggih, Bapak Ibu guru selanjutnya. Nggih, monggo. Sak menika anak-anak tetap berada standby di ruangan ini dulu ya. Bapak Ibu monggo tidak sak menika datang ruang makan. Jelas? Jelas semuanya? Tidak perlu berebut. Saya tahu kamu anak-anak hebat. Kamu akan mendahulukan orang lain daripada diri kamu. Jadi setelah mengambilkan bapak ibunya, kamu kembali nanti berjajar untuk mengambil antrian diri kamu sendiri. Jelas? Makanya diri sama sudah sama. Siap. Sama di depan bapak. Nah, Bapak Ibu. Nanti berhadapan sama orang tuanya ya. Jadi di hadapan bapak ibunya. Nah, ya. Jelas? Ya. Saya tahu anak SMA di satu jenis luar biasa. Sama-sama dengan anak-anak. Mungkin kelas mana nih kan saya sambil ngoten loh ibu-ibu. Dan saya ini hanya sekedarnya saja. Yang penting hari ini kita bisa meluangkan waktu, bisa bersama-sama dengan anak kita untuk makan sekedarnya. Jangan sekedarnya betul. Ridwan, mana orang tua gue? Malam semua anak bineka berdoa dipersilakan. Kalau sahur boleh dilanjut makan sendiri-sendiri, Bapak Ibu anak-anakku semua.
istimewa karena yang mengambilkan adalah anak-anak yang luar biasa. Dan ini baru awal Bapak Ibu. Insya Allah nanti panjenengan akan mendapatkan perlakuan demikian sepanjang waktu.